Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa beberapa saham yang masuk ke indeks FTSE dan yang keluar. Bagaimana potensi saham-saham ini ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel berita dengan judul FTSE umumkan rebalancing saham-saham ini pada masuk. Jadi kita melihat sekilas saham-saham masuk ke indeks ini, bisa kita lihat untuk yang indeks global large cap itu ada di SSA yang masuk, sedangkan Danamon dikeluarkan dari yang mid cap. Dan bisa kita lihat untuk yang micro caps, bisa kita lihat ada KEEN, ada MIDI, BCAP, MLIA, MLBI, CNMA, Cleo, ULTJ. Sedangkan BEST, TEBE, PSSI, MTMH, KKGI, SMBR, UCID dikeluarkan dari perhitungan microcaps. Jadi kita akan coba bahas beberapa saham yang masuk dan keluar. Jadi yang masuk saya akan bahas yang mikro, ada beberapa bisa kita lihat di sini. Untuk Cleo dulu. Cleo bisa kita lihat cara pergerakan saat ini masih sideways dan berada di sekitar support di 580. Ini memang support berupa support lumayan kuat, tapi bisa kita lihat setiap kali berhasil rebound mencoba naik di atas garis EMA 50 di harga 605, Cleo selalu gagal break dan kembali melemah. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Cleo, bisa kita lihat terpantau asing masih masuk akumulasi 1 minggu terakhir ini, tapi di broker summary terpantau ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Cleo apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, menurut saya lebih oke adalah buy on breakout apabila memang berhasil naik di atas garis EMA 50. Atau apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 580 untuk target entry-nya dan jadikan garis EMA 50 sampai garis EMA 140 di 630 untuk target swing-nya. Karena Cleo selama masih gagal break 630, cara pergerakan masih akan sideways. Sekarang kita lihat saham MIDI. Saham MIDI secara pergerakan sebenarnya saat ini masih oke. Bisa kita perhatikan saat ini masih gagal naik di atas 480. Cara pergerakan sebelumnya sempat melemah mendekati 450 tapi bisa bertahan dan kembali rebound. Tapi secara rebound minggu ini masih kesulitan untuk naik di atas 480 dan hari Jumat terkoreksi. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk saham MIDI, asing terpantau masih terus masuk. Dan pada penurunan hari Jumat kemarin ini terpantau juga tidak ada distribusi. Jadi untuk MIDI apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih layak untuk di hold, cara pergerakan sebenarnya ini masih ada akumulasi pada penurunan hari Jumat. Jadi untuk yang sudah punya, misalnya bisa jadikan 450 untuk trailing stop karena saat ini masih berupa support kuat. Selama MIDI tidak turun bawah 450, cara pergerakan masih on track untuk melanjutkan trennya. Sedangkan untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau dan entry, jika kita perhatikan saat ini ada satu support minor di sekitar 464. Jika terpantau minggu depan MIDI mengetes kembali support ini masih bisa bertahan, misalnya masih menarik untuk coba entry. Dan bisa jadikan 480 sampai 500 untuk target swing-nya. Nah cara pergerakan karena saat ini masih uptrend dan masih ada akumulasi, saya lihat MIDI masih ada potensi untuk break 480 menuju 500 yang merupakan resisten psikologisnya. Dan sekarang kita lihat saham Utrajaya. Saham Utrajaya jika kita perhatikan secara teknikal saat ini memang tidak oke. Cara pergerakan sebenarnya masih bergerak downtrend. Sebelumnya beberapa kali bisa bertahan di support 1300, saat ini sudah turun di bawah 1300. Dan hari Jumat berhasil naik 0,79% ke 1275. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk saham Utrajaya, asing memang terpantau masuk, tapi ini akumulasi hanya kecil jika kita bandingkan dengan distribusi yang terus dilakukan dalam beberapa minggu terakhir ini. Dan di broker summary, menariknya kenaikan hari Jumat ini ada akumulasi besar. Jadi untuk Utrajaya secara teknikal misalnya lebih oke adalah buy on breakout apabila ULTJ berhasil naik di atas 1300 atau lebih oke lagi entry apabila berhasil naik di atas garis EMA 50 yang sekitar 1305. Karena sebelumnya beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 gagal, malah jebol harga 1300. Jadi lebih oke tunggu mulai membentuk higher low dulu, berhasil break garis resistennya baru kita ikut entry. Dengan target swing jangka pendek di 1350 sampai target lebih jauh di garis EMA 150 di 1415 apabila berhasil melewati minimal di sekitar 1300.
Dan sekarang kita lihat saham Danamon. Saham Danamon jika kita walaupun keluar dari indeks FTSE, tapi secara teknikal bisa kita ini masih bergerak uptrend. Cuma memang 2 hari terakhir candlenya tidak begitu oke. Dan jika kita perhatikan saat ini dekat dengan resisten di sekitar 2580 sampai 2600. Jadi ini zona resisten yang harus ditembus Danamon untuk mulai uptrend kembali. Jadi sempat terkoreksi karena gagal break, kembali mendekati 2500, belum sempat menyentuh, Danamon bisa bertahan dari rebound, saat ini masih mencoba untuk break. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan hari Jumat, bisa kita lihat asing masih terus masuk, tapi di broker summary terpantau ini sudah mulai ada distribusi. Jadi untuk Danamon, apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini masih bisa jadi hook, yang pingin coba entry, misalnya wait and see dulu, bisa buy on breakout apabila berhasil break zona ini, dengan target swing jangka pendek di 2650 sampai 2720. Jika terpantau masih gagal break, misalnya lebih oke adalah coba tunggu di sekitar 2500. Sedangkan teman-teman sudah punya di harga bawah, Musa bisa jadikan 2500 atau garis EMA 150 dan garis EMA 50 yang saat sekitar 2480 untuk trailing stopnya. Karena selama kuat di atas garis EMA 50 150, Danamon cara tren jangka menengah masih oke. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknik analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.